Masih di Insert Pagi dan kemarin tanggal 4 September 2025 digelar sidang virtual Nikita Mirzani dan juga kasusnya yang terhadap dokter Gladys begitu ya. Dan kali ini memang sidangnya dilakukan secara virtual dikarenakan memang karena situasi Indonesia dan Jakarta itu kurang kondusif beberapa hari belakangan dan juga ternyata Nikita Mirzani ini lagi sakit gigi pemirsa. Betul, bukan hanya Nikita Mirzani tapi juga Mail sahabatnya juga katanya sedang sakit. Dan sakitnya Nikita Mirzani ini karena pecahnya crown di gigi dan penampilan dia ketika virtual juga memang dirasa begitu berbeda karena beberapa waktu yang lalu ketika dia tampil di persidangan begitu gaya dengan OOTD-nya, tapi kali ini memang sangat berbeda. Kita akan lihat selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak seramai dan seriuh minggu-minggu sebelumnya. Sidang Nikita Mirzani kali ini digelar secara virtual lantaran Nikita Mirzani dalam kondisi tidak baik-baik dibelenggu sakit gigi. Maka dari penjara wanita, Nikita ikuti sidang dengan wajah yang tampak lesu dan kusut serta suara yang tak selantang di ruang sidang pada sidang-sidang sebelumnya. Ada yang bisa menjelaskan oleh penuntut umum tentang kesehatan terdakwa? Apakah memang sakit atau bagaimana? Kan begitu. Ada dokter di sini yang mulia, tapi alatnya tidak memadai. Artinya ada surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa saudara terdakwa sakit? Ada. Sudah disampaikan kepada penuntut umum? Sudah harusnya yang mulia. Izin yang mulia, kalau surat sementara kami belum terima yang mulia. Kalau surat belum terima, kalau kondisinya memang sakit sesuai dengan keterangan dokter, ada secara lisan juga diterima? Baru tadi pagi kami menerima informasi bahwasanya terdakwa sakit gigi, seperti itu yang mulia. Jangan atau bagaimana? Izin yang mulia. Sebentar biar penuntut umumnya terdakwa. Izin yang mulia, dikarenakan sampai dengan sekarang kami belum menerima surat keterangan dokter dari Pondok Bambu, kami menghadirkan terdakwa yang mulia di persidangan secara online. Artinya menghadirkan itu kan harus tahu kondisinya kayak apa begitu ya. Nah, jadi saya tanya lagi kepada terdakwa, bagaimana bisa mengikuti persidangan? Dalam crownnya itu ada implan, di implannya itu kendor dan dari kemarin pecahnya, jadi sebelah saya sini sakit yang mulia. Dari penasihat hukum, kalau sehat ya dinyatakan sehat, kalau sakit ada surat keterangan dokter ya begitu ya. Jadi untuk hari ini kita setelah musyawarah kita akan tunda ya. Hari-hari di tahanan menyusup lara. Suara langka dan kunci di ruang tahanan sempit menjadi irama yang menoreh elegi. Stres menjelma bayangan yang tak pernah menghilang hingga fisik pun didera sakit. Namun dalam nestapa itu, Nikita berjuang untuk tegar, sebuah keinginan agar terus berdiri meski tertindih. Ditambah stres kan kalau dalam penjara itu kan kita stres ya, karena biasa Niki hidupnya mewah, naik mobil pakai AC, rumah juga gede gitu. Ini yang dilihat kamar 3x4 tiba-tiba terus pakai kipas angin panas, terus pengap di situ rame orang, jadi kan itu stres ya, apalagi nggak bisa ketemu anak, nggak bisa kerja, pasti yang dilihat dinding doang ya kan, toilet doang, jadi itu stres, terus dia demam, matanya bengkak, kalau nggak kayak habis nangis itu ini kayak bangun tidur gitu, apalagi dia udah nggak pakai makeup di Zoom pula tadi, jadi ya gara-gara itu kelihatan banget sih dia sakit itu. Dan Nikita pun menitipkan harapan pada kuasa hukum agar diberi ruang untuk penangguhan penahanan oleh hakim. Ironi menguntai, harapan bertepuk sebelah tangan. Hakim tolak permohonan penangguhan penahanan. Nikita harus tetap mendekam di penjara dalam kondisi dibelenggu sakit. Terkait dengan permohonan penangguhan beberapa minggu kemarin itu yang sampai saat ini belum mendapat konfirmasi dari majelis hakim demikian. Pedih perih merantai batin, udara bebas di luar ruang penjara hanyalah fata morgana. Nikita meratap, air mata tumpah, tangisnya terus pecah, seakan derah cobaan tak kunjung henti kala perjuangan untuk gapai keadilan.
Pada ruang sidang seminggu lalu, emosi Nikita bercampur aduk hingga air mata tak sanggup dibendung kala dengar keterangan dari saksi ahli. Menurut saudara ahli, bahaya yang dapat ditimbulkan dalam sebuah produk, apakah perlu diketahui oleh umum khususnya dalam sosial media? Ya Kak, ini sebenarnya bukan berlarut-larut atau dilama-lamain ya. Ini karena nih kasus tuntutannya kan gede gitu ya, 20 tahun gitu. Nah kalau ancaman hukumannya 20 tahun pasti kayak begini nih. Apalagi Niki kan artis terkenal Indonesia, pasti diviral-viralkan gitu. Jadi walaupun ini kasusnya diada-adakan atau tidak, tapi memang faktanya seperti itu. Kalau nanti ketok palunya cepat malah tidak ada keadilan buat Niki kan. Jadi semakin panjang, semakin disorot masyarakat, semakin disorot media. Jadi tidak ada diskriminasi buat Niki. Jadi keadilan itu terlihat begitu. Toh juga hakimnya tadi baik juga kan, sidangan ditunda karena Niki suaranya itu bindeng guys, itu sakitnya nggak dibuat-buat gitu. Jadi ya ini sebenarnya bukan dilama-lamain. Pemirsa, permohonan penangguhan penahanan yang diminta oleh seorang Nikita Mirzani memang tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Pun juga kita tahu bahwa persidangan pada akhirnya akan ditunda. Dan memang setelah kita hitung-hitung memang cukup panjang juga. Namun apa yang disampaikan oleh tentu saja kita saksikan sahabatnya Satria ini cukup masuk di akal juga ya. Karena memang menjadi sorotan bukan hanya oleh media tapi juga masyarakat Indonesia mengingat Nikita Mirzani, siapa yang tidak kenal sosok Nikita Mirzani. Dan kita mengharapkan ada keadilan ya dalam kasus yang satu ini ya. Karena kita juga memikirkan seorang Nikita Mirzani memiliki anak, dan saat Nikita Mirzani menetiskan air matanya ya mendengar saksi seorang JPU atas kasus yang dihadapinya, ini tuh sangat miris begitu karena dipikirkan lagi begitu lamanya dia sudah di balik jeruji besi dan sudah begitu lamanya tidak bisa berhubungan dekat dengan anak-anak. Tapi tentu saja ini akan menjadi pembuktian. Pada akhirnya kita akan melihat bagaimana, dan kita juga percaya dengan hukum yang ada di Indonesia.